Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzah Nudi. Jadi saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan klarifikasi daripada Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Jadi pada kali ini beliau akan menjelaskan salah satu daripada polemik yang luar biasa sekali berkepanjangan ini, yaitu terkait masalah keaslian nasab Habaib Ba'alawi. Jadi dalam video beliau akan menjelaskan kepada kita panjang dan lebar bagaimana cara kita menyikapi daripada polemik yang sedang terjadi pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke video berikut. Bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Khisni. Tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya, ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksiyah. Tapi yang dihantam adalah jam'iyahnya atau babonannya. Dan ini akan terus kalau tidak segera ada ingat bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi, lalu diperjelas oleh Syekhuna Khalil dengan mengirimkan surat Toha mulai ayat 17 sampai 23 disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarat kuat agar Asy-Syaikh Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna, yang seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sewaktu-waktu dibutuhkan dilempar, berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya, ketidakjujuran, ya, ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kalau sudah dunia ini merata baik, sejahtera semua, ya, silahkan menjadi tongkat kembali. Ya. Nah ini, bahkan bukan hanya silakan, para mustasyarin, para syuriyin, ya, para kiai-kiai kalau sesepakat, kamu sudah harus kembali waktunya menjadi tongkat. Jangan terus-terusan menjadi ular. Kalau sudah beliau menyatakan waktunya kamu kembali, tugasmu sudah selesai, sudah tercapai. Ya tidak ada kata nanti, besok, langsung sami'na wa ata'na yang ada. Itu dulu. Kalau sekarang, kalau ada perintah begitu, nanti dulu. Ya. Maunya dia ingin jadi ular terus, tidak mau kembali menjadi tongkat. Jadi ngulo terus. Nah, ini
inilah sebuah suasana yang seperti itu. Bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini? Para kiai, para hadirin hadirat punyai rahimakumullah jami'an. Saya sampaikan masalah kegaduhan ini. Ini berbahaya karena menyangkut ilmiah. Ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi katakan, Syekhana Khalil Mbah Hasyim. Itu keterikatan dengan para duriyat Ba'alawi itu sangat ketat antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Basim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Basim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas kan ini babakan ilmiahnya. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda, lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya, dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriannya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo ya tidak perlu diragukan. Tapi kalau ada orang baik punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Syed Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum syuhan muta'an, ya, wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khassati nafsik. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Syuhan muta'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan. Wahawan muttaba' dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam. Wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar Allah masih kerso memaafkan, mengampuni, apalagi kalau kita taubat. Tapi kalau ijabul mar'i al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya, ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majelis dirosah, dars, ya, para sahabat senior-senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, ya.
dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat ya semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid situ, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk, begitu sahabat-sahabat tahu termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Loh kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar biasa, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat. Ya. Dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab hal hadasta nafsak in anta bainal aqwam bainaha ula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dari mereka? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya Rasul, saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior-senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong A, I, U, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab. Siapa yang berani meringkus anak ini? Saya perhalus, yaktul, saya artikan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah, Abu Bakar, anak aktulu, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir, Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar. Huwa yukabbir, huwa yusalli, wa rasul yanhani an qatilil musallin. Dia sholat, takbir. Padahal Rasulullah melarang aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, huwa yusalli. Asalnya dalam petang, mada tamal ya Bapak. Apa yang kau kerjakan? Huwa yusalli ya Rasulullah. Wa anta tanhani an qatil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi, mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar, ana ya Rasul, anak aktuluh, saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar. Wa sajidi minas sajidin, wa musalli, wa yusalli, wa rasul yanhani anhu. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni. Saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi. Ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya Rasul. Dia sujud ya Rasul, sholat. Wa anta tanhani an qatil sajidin musallin. Waihak ya Umar, kata Rasulullah.
Lalu yang ketiga Rasulullah dawuh lagi, mayyaktul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali. Ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, ya Ali, anta la taqtulu wa anta sataqtulu. Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak ini. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadas syab makhtalafa bainas nain. Andaikan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi soffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataqtulu? Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan. Peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, wa anta sataqtulu. Kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadapan soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan, tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bizaim. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini, untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawawi Bantani, sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim, ya. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digilir. Ingin digilir.
Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tadi sudah disebutkan lagi Asep, tanpa lahirnya ulama tidak ada, kita tidak mengenal negara. Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini. Hadiah untuk Indonesia ini. Tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada fatwa jihad, tidak ada resolusi jihad. Tidak akan terdengar takbirnya Bung Tomo sebagai 10 November dan lain sebagainya. Ini khusus pada pengurus NU, agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung, ya. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang yang baik-baik, jasanya besar, banyak. Dzurriyyah Wali Songo jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain, sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, masa PBNU dianggap bela nih Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahanlah ini pencerahan, menjadi pencerahan, bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih, dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi. Ingin kembali kepada umat. Ya, itu ya. Demikian. Terima kasih atas semuanya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali panjang dan lebar beliau sampaikan, yaitu Rais Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftah. Luar biasa sekali terkait masalah nasab. Jadi beliau tadi sempat menyinggung nasab Ba'alawi. Ya, kalau menurut pribadi saya, beliau itu netral ya guys ya. Beliau itu netral, tidak berpihak kepada Ba'alawi dan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, dan beliau itu tidak berpihak kepada Habaib Ba'alawi yang menurut statement bahwa sebagian daripada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan menyatakan bahwa NU itu diperbudak oleh salah oknum-oknum Habib, atau diperbudak oleh migrasi Yaman, atau dalam hal ini para habaib. Nah, jadi ini beliau jelaskan, Kiai Haji Miftahul Ahyar ini menjelaskan bahwa NU itu merupakan tongkat daripada bangsa ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjadi naga seperti tongkat Nabi Musa, kata beliau tadi, menjadi naga untuk menumpas daripada hal-hal yang memang mengganjal, menjadi perusak bangsa di Indonesia ini, terutama pada paham-paham yang memang menggiring opini supaya kita benci terhadap habaib. Nah, itu salah satu penjelasan daripada Kiai Haji Miftahul Ahyar ini. Nah,
Terkait masalah itu, ada beberapa hal rangkuman yang saya catat dari penyampaian beliau tadi. Nah, yang pertama yaitu NU memuliakan seseorang bukan karena nasab atau keturunan, tetapi karena kebaikan dia. Nah, jadi menurut beliau, orang dipandang baik di NU itu dimuliakan karena dia merupakan orang yang soleh. Dia merupakan orang yang berjasa, baik agama, nusa, dan bangsa. Nah, pada orang NU, warga NU atau organisasi NU pada secara kecil, skala kecilnya. Nah, jadi ini yang dimuliakan oleh NU. Apabila dia baik, dia berjasa, maka Nahdlatul Ulama memuliakan dia. Baik itu daripada kiai, baik itu daripada habaib, dari Ba'alawi dan lain sebagainya. Nah, jadi dimuliakan oleh NU. Adapun menurut beliau, ketika orang itu mengaku-ngaku dia memang benar, meskipun dia misalkan asli nasab beliau dari keturunan Rasulullah SAW, Habib, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan akhlak Nabi, akhlak para ulama, apa yang diajarkan oleh para ulama. Dia mencaci, dia menjelek-jelekan orang lain, dia menganggap lebih mulia daripada orang lain, maka NU bersikap tegas atas hal itu, alias tidak memuliakan dia. Mungkin itu salah satu intisari daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, timbulnya masalah nasab ini karena ada unsur iri. Nah, jadi ini sudah dari dulu sampai sekarang, bukan dimulai oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, jadi sudah dari dulu dan sekarang diungkit lagi atau dibuka lagi. Nah, jadi ini kata beliau tadi ada unsur irinya. Karena di Indonesia keturunan Nabi Muhammad SAW dari golongan Ba'alawi luar biasa sekali, banyak sekali, dan pengikut-pengikut beliau tidak main-main, baik itu Habib Umar, kemudian Habib-Habib yang lain, Habib Bahar, Habib Rizik, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengikutnya tidak tergolong kecil di Indonesia ini, bahkan mayoritas. Nah, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya, kata beliau tadi, menganggap dirinya mulia lebih daripada orang lain. Nah, jadi kata beliau, adapun oknum-oknum Habib yang memang isi ceramahnya itu radikal, keras, otoriter, dan menganggap keturunan dia lebih mulia daripada orang lain, dan merendahkan kaum pribumi, terutama Nusantara di Indonesia ini, ya seperti membandingkan muka dia dengan pribumi dan menganggap pribumi itu mukanya jelek dan sebagainya, meskipun dalam keadaan seremonial atau bercanda-canda. Tapi kalau masalah fisik dihina, dibedakan, nah itu sudah beda ceritanya. Seperti banyak para oknum-oknum Habib yang memanfaatkan kehabibannya atau nasabnya untuk mencari kehidupan lah. Nah, itu memang salah satu yang tidak bisa kita tolerir lah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan selebihnya mari kita diskusi di kolom komentar ya guys ya. Nah, saudara sekalian, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.